بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita masuk pembahasan baru, yaitu kitabu hamdillahi ta'ala wa syukrihi. Jadi satu pembahasan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bagaimana cara bersyukur kepada Allah. Di dalam kitab Tafsir Baydawi itu ketika diawali dengan Alhamdulillah, itu beliau mengatakan alif lam itu alif lam istighraq. Istighraq itu apa maksudnya? Kullul hamdi yarji'u ilallah. Jadi segala puji-pujian itu semua kembali kepada Allah. Maka ketika kita habis makan alhamdulillah, habis melaksanakan sesuatu alhamdulillah. Sebagian mengatakan alhamdulillah itu maknanya ats-tsana. Tsana itu apa? Memuji. Sebagian mengatakan alhamdulillah bermakna asyukru. Hamdun itu adalah syukru, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi di sini mengambil beberapa hadis, kemudian beliau memulainya dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ya, sekarang kita lihat. Jadi ayat suci yang beliau ambil ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Jadi ini pembahasan pertama, babu fadlil hamdi wa syukri. Kalau tadi judul besarnya. Sekarang judul kecilnya babu fadlil hamdi wa syukri. Fadilah kita itu memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya enggak banyak, cuma 4. Tetapi di sini kita kombinasikan dengan ayat suci Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi Allah mengatakan fadhkuruni, ingatlah saya akan mengingatmu. Makanya binatang itu ketika habis makan, binatang selalu membaca doa ini, Pak. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Menyetacok doanya jecik ke kita nyoba. Ya. Cuma kan malai doa binatang dah pakai, Pak. Tapi tidak ada masalah sebenarnya. Jadi doa binatang itu artinya begini, setiap binatang apapun itu, ketika dia habis makan, dia berdoa kepada Allah, Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Segala puji bagi Allah yang tidak pernah lupa kepada makhluknya yang terus berzikir kepadanya. Yang tapi binatang ucapkannya, Pak. Ya binatang, makanya rezekinya kontinu. Orangnya kejuk, tengok kejuk, lusa kejuk, tapi kejuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena akhir dari segala sesuatu itu ditutup dengan alhamdulillah. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, aku akan mengingatmu. Maka cerita kita terhadap seekor burung yang dia lapar, teringat dia kepada Allah dan Allah berikan nikmat kepada dia. Katanya watedu tinggal ngon ya, Mbak. Watedu. Sedang lapar tinggal ngon, hai netulung lu dia nyobu joroh nama pat. Dia teringat kawannya, bukan teringat Allah, ya, Pak. Tetapi binatang yang ada dalam hadis Rasulullah SAW, itu ada seekor burung, ketika dia lapar, apa ucapan dia? Khalaqtani a'ma wa ash'uru bil ju'i fa'at'imni ya Allah. Ini kata binatang, kata burung tadi, Pak. Engkau ciptakan saya buta, saya sekarang sedang lapar, berikan makan kepada saya ya Allah. Rupanya betul-betul direspon, Pak. Inilah makna fadhkuruni adzkurkum. Kalau kamu ingat saya akan ingat kepadamu. Tapi kalau kamu ingat temanmu, minta aja rezeki sama temanmu. Memang.
Nyo tedang de rumahnya pule, oh dah telefon tipulan dia. Pak pejobu coro ronyo Pak. Nyan Pak. Tipulan dah telefon. Jadi bukan kita ambil wudu kita berdoa ya Allah nyo kadu lu ki banjaranya. Jadi kita teringat kepada si pulan. Walaupun nanti akhirnya dapat juga dari si pulan. Washkuruli wa la takfurun. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kufur. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, memang kitab Ihya itu ada sebagian orang menolak begini, ini karena hadis dhaif, hadis betul. Kita seleksi. Apalagi sekarang sudah ada kitab beliau itu yang sudah ditahqiq oleh Said Imran. Menyobaklunnya Said Imran, nanti ada lain lagi pentahqiqnya. Said Imran ketika mentahqiq kitab Imam Al-Ghazali, beliau memilah-milah. Ini hadis ini dhaif, hadis ini hasan, hadis ini sahih, hadis ini muttafaqun alaihi, hadis ini mungkar. Ada hadis mungkar juga di dalam kitab Imam Al-Ghazali. Dalam kitab Imam Al-Ghazali ada dialog Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa? A'taitana kulla syai'in fa kaifa nashkuru bika? Engkau memberikan kami segala sesuatu ya Allah. Bagaimana cara kamu bersyukur ba'donnya gimana cara? Ini kata Nabi Musa alaihissalam. Nanti bisa kita lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin babu syukri, bab tentang syukur. Apa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Innal 'abda ya'rifu anna ni'mata minni faqad syakara. Seorang hamba yang dia tahu nikmat itu berasal dariku. Itu pun nikmat dari Allah, hamba. Faqad syakara, dia sudah bersyukur kepadaku. Katanya selamat darinya alhamdulillah. Tengok katanya yang pertama katanya Allah. Ketika habis makan alhamdulillah. Ingat katanya yang juk makanan, juk rezeki adalah Allah. Teringat saja kepada Allah sudah bersyukur. Ingat mentang Pak. Teringat saja kepada Allah sudah bersyukur. Seperti seorang anak teringat saja kepada orang tuanya, sudah dianggap berbakti kepada orang tuanya. Ingat mentang Pak. Ya. Sekarang ayat yang kedua yang dimasukkan ke dalam kitab ini Riyadhus Shalihin. Wa qala ta'ala la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur kepadaku, kalau kamu teringat kepadaku, akan aku tambah nikmat. Ini kalimat jawab ini itu ada lam. Lam itu lam taukid. Nun itu juga nun taukid. La azidannakum. Ini taukid saqilah namanya, Pak. Artinya Allah tidak main-main. Kalau kamu bersyukur, akan aku tambah nikmat. Maknanya apa? Dalam kajian usul fiqh ada namanya mafhum mukhalafah. Jadi kalau kamu tidak bersyukur, jangan pernah harap saya tambah nikmat kepadamu. Ya, Pak. Jadi sekarang kita harus lihat dulu. Nikmat itu apa sebenarnya? Nyampu, nikmat nyampu, Pak. Apakah yang setiap kita miliki itu nikmat? Imam As-Sa'di mengatakan, an-ni'matu ma yantafi'u laisa ma yamliku. Nikmat itu yang yang diambil manfaat, bukan yang dimiliki. Ada orang memiliki sesuatu tapi tidak bisa ambil manfaat. Apa itu? Gayanya jarona apa? Tapi kasetro. Tidak bisa ambil manfaat. Baju hubu hanjut atau tepu hanjut. Mau berjalan tidak bisa, kaki ada. Dia memiliki kaki, Pak. Tetapi la yantafi, tidak bisa mengambil manfaat. Makanya tidak nikmat. Jaro hana nikmat le bekan kastro. Kaki hana nikmat le bekan kastro. Dia punya mobil tapi tidak bisa naik mobil. Kenapa dia sakit, Pak? Motor ini, Pak. Mobil ada tapi manfaat tidak bisa dia ambil, berarti itu bukan nikmat. Anak ada tapi tidak bisa mengambil manfaat dari anak, itu bukan nikmat. Berarti anak yang kan nikmat nih, Pak. Anak rame lo ndak berarti plodo anak. Tapi anak je dah cok nikmat dari semua anak ini. Berarti itu bukan nikmat namanya, Pak. Jadi nikmat itu yang bisa kita ambil manfaat, walaisa yamtani, dan bukan yang kita miliki, tidak. Ya, bukan kita miliki. La in syakartum la azidannakum. Kita jangan salah paham terhadap ayat ini. Apabila kita mengingat Allah, maka akan ditambah nikmat. Kita jangan berpikir nikmat itu duit saja, nikmat itu jabatan saja. Jadi nikmat yang paling tinggi itu kan ketenangan jiwa. Artinya kalau kita makin bersyukur kepada Allah, makin teringat kepada Allah, ketenangan jiwa itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nikmat itu bukan sehat saja. Hidup juga nikmat. Hidup itu nikmat luar biasa. Kemudian ketenangan jiwa juga nikmat. Makanya ketenangan jiwa itu nikmat paling tinggi. Ini ketika turun ayat Alam nashrah laka sadrak. Jadi itu nikmat paling tinggi. Ketika Rasulullah dibuli oleh orang-orang Yahudi, oleh orang Nasrani dan musyrik Arab. Apa kata mereka? Kamu ada apa ya Muhammad? Harta nak? Nala harta? Seperti Nabi Sulaiman? Nala harta? Apa namanya seperti nabi-nabi yang lain? Kamu bisa terbang seperti Nabi Sulaiman? Kamu bisa tamshi 'alal ma'i? Ketika itu turunlah ayat suci Al-Qur'an. Alam nashrah laka sadrak. Ya Muhammad, nikmat ketenangan jiwa itu, kelapangan dada lebih dahsyat dibandingkan nikmat yang sudah mereka sebutkan tadi ya Muhammad. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini maknanya setiap akhir doa mereka itu, mereka mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi di permulaan alhamdulillah, di akhir juga alhamdulillah. Di permulaan bagaimana alhamdulillah? Ketika menerima nikmat alhamdulillah, yang permulaan. Di akhir bagaimana? Ketika sudah memakai nikmat, menikmati nikmat itu alhamdulillah juga. Wa akhiru da'wahu. Pada akhir dakwah mereka, akhir doa mereka, mereka membaca alhamdulillah. Ini sekarang kita masuk hadis yang pertama. Hadis ini wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya lailata usri bihi biqadahaini min khamrin wa labanin. Jadi ketika Isra Mi'raj, ini waktu Isra, Nabi Muhammad ditawarkan biqadahaini. Qadahaini itu dua cangkir. Satu cangkir itu min khamrin, dari khamar. Satu cangkir lagi min laban, dari susu. Fanadhara ilaihima fa akhadha labana. Nabi Muhammad melihat kedua-duanya dan mengambil susu kecil oleh Rasulullah. Faqala Jibril. Apa kata Jibril? Ya, alhamdulillah. Jadi artinya apa? Ucapan Jibril ini mengajarkan kita, kalau kita itu mengambil sesuatu hal yang benar, nikmat yang bagus, ucapkanlah alhamdulillah. Maka Jibril mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jibril? Alhamdulillah. Ya kata Jibril. Allazi hadaka lil fitrah. Allah, alhamdulillah, Allah sudah memberikan petunjuk kepadamu ya Muhammad untuk mengambil susu sebagai fitrah. Fitrah itu kalau di dalam berbagai literatur ada hadis, ada yang mengatakan, termasuk Imam Nawawi. Beliau juga mengatakan al-fitrah wa al-aqidah. Al-fitrah wa at-tauhid. Fitrah itu tauhid yang ada dalam hati. Jadi makanya Nabi Muhammad mengambil itu sesuai dengan keyakinan beliau, sesuai dengan fitrah beliau. Ya, sesuai fitrah. Apa jawab Jibril? Lau akhadtal khamra, kalau kamu ambil khamar, ghawat ummatuk, umatmu itu akan kacau, ya nampak, akan kacau dan mengikutimu. Inilah yang Rasulullah SAW katakan, kalau kamu ingin dihormati oleh anakmu, hormatilah orang tuamu. Ya. Kalau kamu hormati orang tuamu, anakmu juga akan menghormatimu. Kalau kamu berbuat baik, orang lain juga berbuat baik kepadamu. Makanya kalau ada orang itu, anak tidak berbakti kepada orang tua, maknanya orang ini tidak berbakti juga kepada orang tuanya. Ini makna hadis Rasulullah tadi, Pak. Kalau kamu ingin dihormati oleh anakmu, maka hormatilah orang tuamu. Kalau anakmu tidak menghormatimu, berarti kamu tidak menghormati juga orang tuamu. Jadi beda putalah anak ini, Pak. Jadi jangan salahkan anak bibi nanti hanjungu, katanya lebih hanjungu, Pak. Kenapa? Anak itu melawan kita karena kita melawan orang tua kita. Itu kalau istilahnya di dalam kajian tasawuf namanya istidrat.
Kalau satu lagi istidraj. Istidraj memberikan nikmat untuk mengazab. Satu lagi istitrad. Ya, istitrad. Segala sesuatu yang kita alami sekarang ini adalah masa lalu kita. Zaman tak tenak orang ci, ginoi tenak adanya oleh ane. Zaman tak pengegap, ginoi pengeligap. Zaman tak pekek gap, ginoi pekek katanya. Zaman tak ribah gap, ginoi ribah katanya. Zaman tak zalimi gap, tak cok tak gap, ginoi cok tak katanya. Itu istitrat namanya. Memberikan pelajaran, diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Musa diberikan pelajaran oleh Allah dengan sistem istitrat. Mana sistem istitrat? Ketika Nabi Musa melihat Nabi Khidir alaihissalam itu membunuh seorang anak, dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam, akatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin, kamu sudah membunuh seseorang yang dia tidak berbuat dosa. Rupanya Nabi Musa tidak tahu itu masa lalu Nabi Musa. Nabi Musa pernah membunuh orang juga. Makanya sebelum kita protes orang lain, kita mungkin pernah juga, ya Nabi Musa Allah ingin mengajarkan, jangan protes dulu Khidir. Kamu dulu pernah membunuh orang lain kan? Coba ingat-ingat. Oh nyor banjima. Nabi Musa pernah membunuh suku Kipti. Faqada alaihi. Dia sekali pukul langsung mati. Suku Kipti itu. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh rawahu Muslim. Maka kalau kita cari dalam hadis Bukhari, tidak ada ini, Pak. Ya, ini ada dalam hadis Muslim. Hadis yang kedua, wa anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini masih dari Abi Hurairah. Kullu amrin dzibalin. Segala sesuatu dzibalin la yubda fihi bi alhamdulillah. Jadi kalau ada segala sesuatu hal tidak dimulai dengan alhamdulillah. Jadi ketika ada terima sesuatu alhamdulillah, ada apa namanya alhamdulillah, hendak kita kan alhamdulillah, fahuwa aqta. Jadi perbuatan kita itu terputus. Setelah diberikan makanan, tuwa takkan alhamdulillah. Setelah disembuhkan dari sakit, tuwa takkan alhamdulillah. Fahuwa aqta. Itu dianggap terputus kata Allah Subhanahu wa taala. Kita minum air, perempuan dah baca bismillah, wate tatuk hendak dah baca alhamdulillah. Itu aqta kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis hasan yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan ghairuhu. Hasan itu level kedua. Level pertama sahih. Hadis kalau dilihat dari segi isinya kuat atau tidak kuat, itu dibagi tiga. Yang pertama hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Kemudian hadis kalau dilihat dari jumlah perawinya, itu yang pertama hadis mutawatir. Ya, nampak hadis mutawatir. Yang paling tinggi itu mutawatir. Nanti yang kedua hadis masyhur. Hadisnya periwayatnya setiap tabaqah itu kurang dari 10. Kemudian yang ketiga namanya hadis ahad. Kalau perawinya itu satu, tabaqahnya tabaq, tabaqahnya tabaq, tabaqahnya tabaq. Itu hadis ahad namanya. Ketika kita cerita tentang hadis hasan, itu cerita tentang isi hadis itu pada level kedua. Isi hadis. Tapi kalau kita cerita tentang hadis mutawatir, itu periwayatnya. Jadi tiplodonya thiqah. Dia tak pakai, hafalannya kuat. Ya, nampak. Dia tidak berbohong. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam kitab Imam An-Nawawi, ini punya Imam Nawawi, Pak. Nanti kalau apa namanya, ada kitab beliau juga namanya Al-Adhkar. Kitab Al-Adhkar. Apa kata beliau? Yustahabu alhamdulillahi fi mawadhi'in muta'ayyinah. Jadi disunnahkan untuk mengucapkan alhamdulillah pada waktu-waktu tertentu. Ya, nampak. Pajan itu. Yang pertama, indah hudutsin ni'mah. Ketika kita dapat nikmat. Nikmat itu apa? Itulah tadi mengambil manfaat. Waktu anu ibu doa ke katanya, alhamdulillah ya Allah kan naju anu saleh kelut ni Pak. Waktu tak jawabung jaro alhamdulillah mentang berfungsi jaro lu ni Allah. Alhamdulillah waktu tak alhamdulillah kan mentang naju nikmat kelut ni Allah.
Alhamdulillah kerana bersihat lu ni Allah. Alhamdulillah kerana pulih lu ni Allah. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, inda zawalin niqmah. Ya, ni. Ketika hilang bala, hilang musibah, itu juga alhamdulillah. Makanya beda nanti. Ni'matun itu nikmat, niqmatun itu bala. Ya, nikmah itu bala. Bala atau musibah. Maka jangan ketika berdoa baik balik-balik. Kalau kita baca dengan ain, ni'mah itu maknanya nikmat. Kalau kita baca dengan qa, niqmah itu maknanya apa? Bala. Maka waktu kita berdoa kepada Allah, ya Allah nejuk kelon niqmah. Yang niqmahnya pun bala ke je. Nejuk bala. Sama juga seperti doa begini. Rabbana, ini yang salah. Rabbana la tuzi' qulubana. Yang salah. Yang betul, Rabbana la tuzigh qulubana dengan ghin. Kita lihat apa bedanya. Kalau Rabbana la tuzigh qulubana, jangan engkau cabut hati kami ya Allah. Yang tuzigh berasal dari kalimat naza'a. Naza'anya dicabut. Ketika kita berdoa Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah baiknya cabut hati lu ya Allah. Tapi kalau kita baca Rabbana la tuzigh qulubana, baiknya peragu-ragu le hati lu ni Allah. Ya ni. Lu tolong jaga hati lu ni Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Setelah engkau berikan petunjuk kepada hati saya, jangan buat hati saya gundah lagi ya Allah. Tetapi kalau kita baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, jangan cabut hati saya setelah engkau berikan petunjuk. Hendak nyambung ya, Pak. Maka nanti kalau enggak yakin seperti yang lu pegahnya, coba baca, coba dilihat doa itu yang aslinya bagaimana. Tidak menggunakan ain tetapi menggunakan ghin. Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan buat hati kami gundah ya Allah setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Maka ada salah-salah pun tu. Ya seperti tadi. Nanti ada yang membaca itu niqmah ya, Pak. Niqmah itu apa? Bala ya, Pak. Nanti baca ya Allah menuju kamu niqmah ya, Pak. Kami pernah memberitahukan ya. Dengkunya ke niqmah tapi ni'mah. Apa jawab ya, Pak? Kata halu ngendron ya, Pak. Pun nak ceramah lu ni, Pak. Lumpur lu kaku bah lagi yang gedor ya. Bah lagi yang gedor. Tiga tu ke berdoa winan, lu dengar-dengar taplung ya dari masjid, Pak. Bukan taplung gaknya ke lakai bala ya, Pak. Makmum amin mendum, ya Allah nunjuk bala ke kamu niqmah. Makmum amin, amin ya, Pak. Malaikat kan bingung ya, Pak. Nyo terima gawate lakai bala pun tajuk bala tiga ya, Pak. Maka ji lumpur lu ketika nanti ada imam membaca niqmah, lumpur lu tak kaji taplung hujur di masjid, Pak. Lu petram bala li Allah habis ni ni, Pak. Jadi kalau ni'mah itu dengan ain, Pak, ni'mah. Kalau niqmah itu bala. Maka dalam kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi mengatakan inda zawalin niqmah, ketika bala itu sudah tidak ada, ucapkanlah alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Pak. Ya, ucapkanlah alhamdulillah. Dua. Yang ketiga kata Imam An-Nawawi, wa fi bidayati kulli syai'in, memulai sesuatu, ya memulai sesuatu. Hendak nyan buat kendaraan. Alhamdulillah, kagijuk nikmat li Allah, ya nampak. Walaupun nanti dalam hadis lain, mulailah sesuatu dengan bismillah, ya Pak. Mulailah dengan bismillah. Kemudian ini nanti mulailah dengan alhamdulillah ketika dapat nikmat itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya Pak. Dua. Yang ketiga, wa fi khitamid doa, dalam menutup doa. Dalam menutup doa kabeh menum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya. Jadi tutuplah dengan alhamdulillah juga. Sudah 4. Kemudian yang kelima kata Imam An-Nawawi, wa fi khutbatil Jum'ah, pada khutbah Jumat. Makanya alhamdulillah itu masuk ke dalam rukun ya, Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Jadi baik sembarangan ya, Pak. Jadi harus rukunnya harus ada, alhamdulillah itu harus ada. Ini kata Imam An-Nawawi,
dalam kitab beliau Al-Adhkar namanya, Pak. Ya, Al-Adhkar. Kemungkinan sudah ada terjemahan, mungkin ada ya, Pak. Tapi dalam bahasa Arabnya judulnya Kitabul Adhkar yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita masuk hadis yang ketiga. Wa an Abi Musa Al-Asy'ari. Ini hadis ini dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata waladul abdi." Kalau ada seorang hamba, dia punya anak, anaknya meninggal dunia, ya. Qala Allah Ta'ala li malaikatihi. Ketika anak si fulan meninggal, Allah mengirim malaikatnya dan mengatakan kepada malaikatnya. Ini ta marbutah pada kalimat malaikah. Itu ya dulu alal jamak, menunjukkan jamak itu banyak. Kalau satu malaikat malakun, dua malaikat malakaini, kalau banyak malaikat malaikah. Jadi jangan gara-gara ta marbutah malaikat inang, Pak. Itu keliru, salah. Tidak semua ta marbutah artinya perempuan. Maka ta marbutah itu menunjukkannya dulu alal jamak, itu bentuk jamak. Allah berdialog dengan para malaikat-malaikat. Ketika seorang hamba dia punya anak yang dikasihani, anaknya itu meninggal dunia. Apa firman Allah kepada malaikat? Qabattum walada abdi. Kalian sudah mengambil roh anak hambaku. Kalian sudah mengambil dia, sudah mewafatkan dia. Malaikat menjawab, fayaqulun na'am. Ya Allah, kalau cok nyawang tipulan ya Allah. Anak daripada hamba dron ya Allah. Ya. Fayaqul qabattum samrata fuadihi. Kamu sudah mengambil bohate tipulan. Dijawab oleh malaikat, fayaqulun na'am. Ya Allah. Anak ini sangat dia cintai ya Allah. Kemudian saya ambil itu rohnya ya Allah. Fayaqul, Allah mengatakan kepada malaikat, madza qala abdi. Setelah kamu ambil roh anaknya itu, apa yang keluar dari kata-kata dari mulut dia itu? Dari mulut hambaku tadi yang anaknya sudah meninggal dunia tadi. Fayaqulun, para malaikat mengatakan, hamidaka wastarja. Kalau di dalam hadis lain, hamidaka wastarja bika. Dia memujimu ya Allah dan bertawakal kepadamu. Yang kepuju Allah emang. Jadi kan demenak emang. Sebagian orang mati meninggal ni nyodoto katalah yo pehana je ilmu tagai. Ka bengeh-bengeh emang. Tapi hamba ini lain. Ketika anaknya meninggal, alhamdulillah ya Allah. Mungkin ini pelajaran bagi saya. Alhamdulillah ya Allah, mungkin dengan meninggalnya anak saya memacu ibadah saya ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, meninggalnya anak saya itu menjadi lahan ibadah. Artinya Pak, saya ini lahan ibadah saya anak ini. Dia ini belum balik lagi ya Allah. Paling enggak bisa menolong saya nanti di padang mahsyar. Alhamdulillah. Wastarja, dan dia bertawakal kepada Engkau ya Allah. Heran saya lihat, sudah saya ambil anaknya, dia itu memuji Engkau dan bertawakal kepada Engkau. Fayaqulullahu ta'ala. Kemudian Allah berfirman, ibnu Pak. Ini. Ubnu li abdi baitan fil jannah. Wahai para malaikat, bangunlah rumah untuk hambaku yang tadi di dalam sorga. Ya, gara-gara dia itu ketika musibah anaknya meninggal, dia bertawakal kepadaku dan dia memujiku. Wasammuhu baital hamdi. Dan namakanlah rumah itu adalah rumah Baitul Hamdi. Ya, nah. Rawahu At-Tirmizi wa qala hadis hasan. Hadis ini hadis hasan ya. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada dalam hadis lain. Kalau ini khusus anak Mbak. Dalam hadis lain ada seseorang ketika itu ditimpa musibah. Dia sakit, ya Mbak, dia sakit. Waktu itu Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, tolong kamu pergi ke tempat si fulan, kamu dengar apa yang keluar, kata-kata yang keluar dari mulutnya. Coba kamu dengar. Orang sakit tadi, Pak. Biasanya kita menyokake kata mepep dari menak kata kelamnya. Ada proyek
tiuro 30 juta, tiuro 500 juta, tiuro 1 miliar, 7 huro takit, 7 miliar gadoh, mbak, 7 miliar gadoh. Tetapi Allah ingin menguji para malaikat. Wahai malaikat, hambaku sedang sakit. Kalau ini anaknya meninggal. Tapi dalam hadis lain, posisi beliau dalam keadaan sakit. Tolong kamu dengar apa yang keluar kata-kata dari mulutnya. Rupanya malaikat turun dan mendengar kata-kata dari mulut orang tadi. Heran malaikat itu. Fata'ajaba. Malaikat itu heran. Kenapa heran? Hamidaka wastarja'bika. Saya heran kenapa dia berterima kasih kepada engkau ya Allah. Dan dia bertawakal kepada engkau. Padahal dia sakitnya sudah parah. Engkau berikan penyakit, tapi tidak pernah mengeluh dia. Ya. Maka coba kita pergi buat survei, buat survei. Jak kedih rumah sakit Zainal Abidin, jak rumah sakit Harapan Bunda, jak rumah sakit Meraksa, Cipagak Kuisoner, Pak. Tanya ngina. Tajak tiroro tanya. Pu nama ngat sakit ni, Pak. Nyukai tenak dia, Pak. Pu pegah. Negan tolong je, negan tolong. Ya. Tak ada yang ngomong pakai ban nama ngat sakit. Alhamdulillah sakit. Lawik gejuk sakit le Allah jamin makin le. Jamin makin le teruk kena, Pak. Jamin hana tu permen lon jino kai permen. Tetangga awai jio ngelon jino kai jak rumah lon. Jamin lon ngane terpisah jio hana tu permen. Batai lon sakit ane-ane iwa kena alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Awai lon karung hinang akibat sakit hana karule. Kayak ajak lon kena ya tahu lon, Pak. Itu kan jarang seperti itu. Kan tak ada, Pak. Ya, Pak. Tetapi orang yang tadi dalam hadis tadi, hamidaka dia memujimu ya Allah. Alhamdulillah lon sakit, menyuhana sakit lepo kalau puput, lumplung kena, lumplung gede, yang banyak. Wastarja, dan dia itu bertawakal kepada engkau. Ini seperti Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam itu dalam sebagian wa fi ba'din nusakhi sab'ata asyarah aman. 19 tahun. Wa fi ba'din nusakhi di sebagian itu mengatakan 19 tahun. Jadi beliau 19 tahun kena penyakit. Tetapi di akhir-akhir beliau itu sakit, beliau mengatakan apa? Alhamdulillah Allah metang sayang kelun. Tanya panina alhamdulillah, Pak. Oma Allah na sayang kelun. Ka padu muro ka sakit na pulih-pulih ni, Pak. Kita bantak ke 5 euro ka tutah. Bantak ke 5 euro ka tutah. Belum tak ke 10 euro ka tutah lah, Pak. Ka tutah. Ya Allah lu ibadah hanje, tapu hanje, tembayang hanje, lu kerja hanje, tapu hanje, ka tutah, Pak. Tapi Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Ayub tidak susah. Padahal mata tidak fungsi lagi. Nyon dagingnya sudah rontok, Pak, karontok. Tetapi apa kata beliau? Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Mulut saya masih bisa berzikir, masih berfungsi. Hati saya masih bisa teringat kepada Engkau ya Allah. Makanya salut Allah lihat Nabi Ayub alaihissalam. Maka Allah mengatakan urkut birijlik. Sekarang hentakkan kakimu akan keluar air dari situ, mandilah dari air itu. Saya sembuhkan kamu dan saya kembalikan semua hartamu yang sudah hilang selama 19 tahun dan balik mandum ke dron. Ini merupakan dalil kalau kita sakit hari pertama, hari kedua, dalam minggunya sabar juga tanya, Pak. Nanti ketika kita sembuh akan dikembalikan semua harta kita yang hilang tadi. Mana dalilnya? Itulah ayat tadi, Pak. Ayat tadi satu. Sekarang dalilnya hadis yang akan kita bacakan ini. Ketika itu malaikat mendengar. Apa kata Allah? Coba kamu dengar apa yang dia ucapkan. Heran kami ya Allah. Kami heran. Sudah sakit. Kalau tadi kan anak. Kalau ini beliau sendiri yang sakit. Sudah sakit. Dia memuji engkau. Wastarja bika. Apa dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Saya bersumpah kata Allah. Kalian semua sebagai saksi. Orang seperti ini. Kalau dia meninggal dunia. Saya persiapkan surga untuk dia. Maka dia sakit baik bengeh-bengeh, Mak. Baik bengeh-bengeh sakit. Ya, Mak. Tetapi kalau dia sembuh, kata Allah, saya kembalikan hartanya yang sudah hilang, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sembuh, saya kembalikan hartanya. Kalau dia itu sakit, meninggal, akan saya siapkan surga untuk dia. Nyo katanya sakit 10 euro, Mak. Ketika hari ke-11 pulih. Dan berdoa ada, pekan hanai berbalik harta lu ni Allah. Ni pegah dalam hadis berbalik. Ni pegah dalam Al-Quran berbalik, Mak. Hana ke berbalik oleh Allah karena kita tak temenak sampai-sampai, Mak. Orang pun temenak, orang kedua temenak, orang kelih temenak, orang kedua temenak. Coba kita rubah mindset. Kita ucapkan alhamdulillah ka sakit lu ni Allah. Tapi hana huruf lagi. Tak sanggup dia mengucapkan itu, Pak. Alhamdulillah ka sakit. Hana, Pak.
Tapi kalau sanggup seperti itu, dia terus memuji Allah, dia terus bertawakal kepada Allah, kalau sembuh dari sakitnya akan dikembalikan semua harta yang hilang. Padung kada apa yang dia untuk dia habis sekian gepo balik nama oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada kalanya dalam bentuk finansial, ada kalanya dalam bentuk yang lain, ada kalanya apa? Dalam bentuk diselesaikan masalah kita, Pak. Diselesaikan masalah kita. Ada kalanya dimudahkan urusan kita. Ya, Pak. Sekarang kita masuk hadis yang terakhir. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala. Hadis ini dari Anas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi ya'kulu al-aklah." Allah Subhanahu wa taala sangat ridha sekali. Nya ridhanya pula sebenarnya, Pak. Ya. Konsep ridha di dalam kajian kitab Imam Al-Ghazali, kitab beliau kan banyak, Pak. Rasail Ghazali, Mukasyafatul Qulub, Minhajul Abidin yang sudah disyarah oleh Sirajul Talibin, Ihya Ulumuddin, nyopupubohnya na Pak lu nih, Pak. Jadi konsepnya ketika kita lihat sama nih, Pak. 4 konsepnya sama nih, Pak. Konsep Imam Al-Ghazali. Itu tentang apa pun? Oh ya, ridha, Pak. Dalam 4 kitab beliau ini, konsep ridha itu kata Imam Ghazali, ar-ridha'u bita'awudi. Ridha itu ada konsepnya harus bita'awud. Ta'awud itu apa? Harus terbiasa, Mbak. Baru seorang bisa ridha. Bagaimana supaya menjadi orang ridha? Ridha itu kalau dalam bahasa awam, bahasa mudah, ridha itu nikmat. Taih nikmat, tak sembahyang nikmat, tak bayi zakat nikmat, tak bersedekah nikmat. Mandu nikmat, Pak. Bangun malam nikmat, baca Quran nikmat. Nyopah baca Quran kamu kerumka. Pah berdoa tahajud katutah, Mbak. Pah dengar azan sembahyang katutah, Mbak. Berarti kalau ridha lah, Mbak. Maka konsep supaya kita enak duduk di masjid, enak baca Quran, enak beribadah, enak ibadah sunnah, enak ibadah tahajud, enak ibadah witir, enak kita baca Quran, bita'awud. Ta'awud itu apa? Membiasakan diri. Dengan apa? Bisabri. Dengan sabar. Rupanya konsepnya, konsep ridha, sabar, 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 ridha. Emang. Seorang yang sudah terbiasa sabar, 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 dia akan ridha, Mbak. Contoh, Mbak. Ada si fulan punya anak. Dia habis lulusan S1, lulusan S1 teknik aja udah pegang, Mbak. Teknik mesin ya, urusan mesin-mesin ya, Mbak. Dia lamar kerja. Setelah lamar kerja ditolak. Tahun kedua lamar kerja ditolak. Tahun ketiga ditolak, Mbak. Akhirnya orang tuanya mengatakan, necok cangkoi ni jauh belang gede ni. Nyan belang ro tanya ni. Nyan bahala ni, kata ibunya. Kan rugilah saya. Masa saya lulusan teknik mesin, saya pergi ke sawah. Yang penting jauh belang lain. Cangkol yang beratnya 5 kilo, watai puduk ini lagi siton cangkol, Mbak. Beratnya luar biasa, Mbak. Waktu dia pergi ke kebun, tutah tak lagi, Mbak. Tutah tak lagi, Mbak. Akhirnya cematok, tak baik cematok. Padunggu cematok kayak Mbak. Besok dia pergi lagi dengan sangat sabar sekali. Setelah 1 bulan, setelah 2 bulan, rupanya enak pergi ke sawah. Cangkol yang beratnya tadi 5 kilo menjadi 1 kilo, Pak. 1 kilo, Pak. Tadi dia itu tidak senang ke sawah, sekarang sudah nikmat dia ke sawah. Kenapa? Sabar, 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 akhirnya nikmat. Ketika beberapa tahun kemudian, temannya mendatangi dia. Lowongan untuk kita sudah dibuka. Teknik mesin, tak mau lagi saya. Kamu mangga ublang kerja belang, Mbak. Cukup mangga kerja belang, Mbak. Saya biar di sini saja. Itu ridha namanya, Mbak. Itu kenikmatan namanya. Artinya ridha sudah dia dapat. Sama lagi orang duk baca Quran, Mbak. Baca Quran. Hayat hati-hati. Kenapa? Dia sudah begitu nikmat. Seperti orang ridha dengan HP-nya, Mbak. Lalai, hanya dupu ka 2 jam, 2 jam main HP, mana ke dupunya, Mbak. Kenapa? Dia sudah sampai posisi ridha, Mbak. Ridha. Yan, lagi runduk kedai kopi trip-trip. Du bengah wa teput, ya, Mbak. Maka yang ridha, ya, Mbak. Dia sudah ridha karena sudah terbiasa, akhirnya nikmat, ya, Mbak. Du ina nikmat. Walaupun kopi pancung, Mbak, na habis-habis, ya, Mbak. Kenapa? Ridha sudah ada sama dia. Makanya kalau ada orang pergi ke masjid, tutah kayaknya kata umnya, berarti kalau ridha lah, Mbak.
Maka biasakan untuk terus duduk di masjid, maka akan ridha. Apa maksud ridha Allah di sini, Pak? Kalau ridha seorang hamba, dia menikmati perintah Allah. Dia menikmati, Pak. Dia nikmati ini. Tapi kalau Allah ridha kesimpulan bagaimana? Allah tidak segan-segan memberikan apa yang diinginkan oleh si fulan. Itu ridhanya Allah, Pak. Ya. Maka kalau Allah sudah mengatakan saya ridha sama si fulan, maksud ridha apa? Aci berdoa jino lonjok pada. Jino lonjok. Coba dia minta kepadaku sekarang aku kasih. Kenapa? Karena Allah nak kita boleh, Pak. Itu ridhanya Allah. Kalau ridhanya hamba kepada Allah, hamba ini menikmati semua perintah Allah. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Ridhanya Allah kepada seorang hamba, Allah berikan apa saja keinginan dia. Maka sahabat itu digelar dengan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridai mereka karena mereka ridha terhadap keputusan Allah. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Coba kita perhatikan, Allah ridha kita dalam hal kecil, Pak, dalam hal kecil. Maka kita jangan pikir jauh-jauh dulu. Ya Allah, lun hana lun tahajud, kenyan nih, Pak. Ya Allah, lun hana berjihad, kenyan nih, Pak. Ya Allah, lun golon lo haji. Bukan itu kata Allah, bukan keridaan, bukan di situ. Hal ini kecil sekali, Pak. Hal ridha Allah kecil. Coba kita lihat. Di mananya itu? Innallaha la yarda. Allah cukup ridha, cukup senang, Pak. Anil abdi, dari seorang hamba, ya'kulu aklah, dia makan sesuatu, fayahmaduhu alaiha, dia berterima kasih kepadaku. Nyanyi juga ridha Allah, Pak. Maka ketika makan, alhamdulillah, cukup ridha Allah pada orang seperti ini. Cuma kan ucapkan alhamdulillah saja. Artinya nikmat yang barusan kita makan itu, kita teringat itu berasal dari Allah. Nyan mentang, Pak. Ada dalam hadis lain begini. Saya heran lihat hamba saya, kata Allah. Saya yang menciptakan dia, tapi dia sembah selain saya. Saya memberikan dia, tetapi dia itu fayahmadu khairahu, fayahmadu khairi. Dia memuji selainku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, saya heran hambaku, aku memberikan sesuatu, dia minta kepadaku, tetapi dia berterima kasih kepada orang lain. Dia berdoa, Pak, ya Allah na pupulih hana ulun, ya Allah na tolong hana ulun. Dah kaya pupulih hana, Pak. Dia tahajud kaya. Rupanya besok pagi pulih hana, Pak. Waktu anaknya sembuh, bukan terima kasih kepada Allah. Oh, doktor yang pupulih hana ulun. Terima kasih doktor. Menyokon na tolong hana ulun, kabeh hana ulun doktor. Maka Allah mengatakan, heran saya lihat hamba saya. Dia malamnya dia minta kepada saya untuk menyelesaikan problem dia. Ketika problem dia saya selesaikan, dia berterima kasih kepada orang lain, bukan kepada saya. Apa susahnya, Pak? Apa susahnya? Ketika anak kita sembuh, ambil wudu, langsung sujud syukur, Pak. Ibarat sujud syukur. Sujud syukur itu yang dilakukan Rasulullah, pertama berdiri dulu, Pak. Allahu Akbar. Sudah? Kemudian langsung sujud. Allahu Akbar. Sujud, Pak. Ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah, sampai habis. Kemudian duduk, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kali kasih, Pak. Kita dapat nikmat hari ini, makanan ini, langsung Allahu Akbar, sujud syukur, Pak. Ya, sujud syukur. Apa salahnya? Dengan kita sujud syukur, Allah ridha kita nyawa, Pak. Ridha bahkan makanan saja Allah ridha, apalagi hal yang lebih besar dari makanan. Ini kan yang kecil makanan, Pak. Nyoba tabayo suatu. Terima kasih Bapak ya, sudah kasih makanan dulu saya. Terima kasih ke kau, Pak. Ini satu. Yang kedua, wa yashrabu syarbah fayahmaduhu alaiha. Ketika makan dia teringat kepadaku, ketika minum dia teringat kepadaku. Ya, dua-dua teringat ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya habis makan sesuatu, alhamdulillah. Maka naurun tu datanya, tengku pakai baju hana baca alhamdulillah. Kalau mereop lah. Untuk menyogek dah mereop, alhamdulillah. Nya menyokat santing dah akan bertopru baru alhamdulillah kaya, Pak. Ya, jadi artinya jangan sampai bertopru lah. Jangan sampai karak bertopru baru kayak gitu, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah, Pak. Jadi dari habis makan saja kita ucapkan alhamdulillah. Keridhaan Allah akan dapat kita dari situ, Pak. Maka carilah ridha Allah dari memuji Allah ketika makan dan minum. Di situ saja. Baik tak minta untuk tahajud, lo minta ridha engkau ketika saya tahajud ya Allah. Saya cari ridha engkau, saya pergi haji ya Allah. Haji itu sembarangan orang bikin haji, Pak. Yang napeng dan sanggup fisiknya.
Punya mudah-mudahan katanya apa ni nak da'i haji tapi yang baik. Hanapeng katanya. Atau napeng hana fisik yang baik. Jadi carilah ridha Allah itu dalam makan dan minum saja. Yang tiap tu dah JI dia, katanya alhamdulillah. Ya ridha kamu deminan mah. Bau cah alhamdulillah. Ketika minum begitu juga makan alhamdulillah. Karidha kamu demi itu. Saya rasa cukup sekian. Ya, mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.